Prodi Dapur Pustaka selama 2022. Ada tujuan video yang saya buat ini adalah untuk menyelesaikan tugas saya dengan mata kuliah Pengatalokan Deskriptif Aktif. Video ini saya akan menjelaskan penjelasan singkat tentang pengatalokan deskriptif dan perbedaan AS1 dan RDA. Jadi video ini saya akan membuat satu buku katalog dengan menggunakan buku dan menggunakan standar AS1. Untuk teman-teman semua, simak dulu saya akan menjelaskan singkat pengatalokan deskriptif, perbedaan AS1 dan juga pembuatan kartu katalog dengan menggunakan standar AS1. Teman-teman semua, perlu kita ketahui bahwa pengatalogan deskriptif adalah proses pembuatan deskripsi bibliografi dengan menggunakan standar AS1 dan RDA. Pengatalogan deskripsi diartikan juga sebagai proses pengorganisasian dan penjelasan dari bahan pustaka berdasarkan deskripsi fisik atau bentuknya. Perlu kita ketahui juga tujuan utama pengatalogan deskriptif adalah untuk mempermudah pencarian dan akses dalam koleksi perpustakaan atau arsip. Pengatalogan deskriptif melibatkan penentuan judul, subjek, deskripsi fisik, dan informasi yang relevan dari bahan pustaka. Deskripsi ini biasanya terdiri dari beberapa elemen standar seperti judul, pengarang, penerbit, tahun terbit, deskripsi fisik, dan indeks yang menjadi topik utama yang dibahas dalam bahan pustaka. Pengaturan deskriptif juga mencakup tambahan klasifikasi numerlik dan alfanumerlik, seperti menggunakan sistem klasifikasi DDC, Dewey Decimal Classification, yang merupakan panduan atau standar dalam mengelompokkan koleksi, terutama buku di dalam perpustakaan. DDC dibuat oleh Melville Dewey pada tahun 1876. Dalam era digital, pengatalogan deskriptif juga melibatkan metadata, yang merupakan informasi deskriptif tambahan yang terkait dengan bahan digital. Dengan pengatalogan deskriptif yang baik, pengguna perpustakaan atau arsip dapat dengan mudah mencari, memilih, dan mengakses bahan perpustakaan yang mereka butuhkan. Saya akan membahas tentang perbedaan AS1 dan RDA. AS1 dan RDA merupakan dua panduan standar yang digunakan dalam pengatalogan deskriptif. Namun, kedua panduan ini memiliki perbedaan. Yang pertama, AS1 didasarkan pada pendekatan yang lebih tradisional dan terpusat pada bahan fisik seperti buku cetak. Sedangkan RDA sebuah pedoman yang mencakup berbagai sumber daya informasi termasuk dalam bentuk bahan cetak dan digital. Dan yang kedua, AS1 memiliki struktur yang kuno dengan aturan yang terperinci, sedangkan RDA lebih fleksibel dan mudah diadaptasi dan terinci. Perbedaan yang ketiga, AS1 menggunakan kata dan frasa dengan bahasa yang kuno, sedangkan RDA lebih sederhana dan mudah dipahami. Perubahan AS1 ke RDA memperhatikan perkembangan teknologi dan kebutuhan pengguna modern serta memperluas lingkup pengatalogan. Pembahasan yang ketiga, saya akan membuat kartu katalog dengan satu jenis buku menggunakan standar AS1. Aspek hukum Akta Catatan Sipil di Indonesia. Saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat kartu katalog dengan menggunakan standar AS1. Sebelum kita membuat kartu katalognya, terlebih dahulu kita mendeskripsikan bibliografinya. Guna mendeskripsikan bibliografinya itu untuk membantu kita dalam proses pembuatan kartu katalognya. Langkah pertama yang harus ditulis dalam deskripsi bibliografi adalah judul, yang
Saya ambil sebagai contohnya adalah aspek hukum akta catatan hidup di Indonesia. Yang kedua, menulis pengarang. Di buku ini ada 2 pengarang, yaitu Victor M. Situmorang SH dan Dr. Randa Kormintina Sitanggang. Yang ketiga, menulis edisi dan cetakannya. Yang keempat, menulis tempat terbit. Di buku ini tempat terbitnya di Jakarta. Menulis nama penerbit dan tahun terbit, jumlah halaman buku, ukuran buku, dan ISBN-nya. Sebelum lanjut ke pembuatan kartu katalog, terlebih dahulu menulis tajuk entry utama buku tersebut. Karena di dalam buku ini ada 2 pengarangnya, maka yang naik sebagai tajuk entry utama adalah pengarang pertama, yaitu Situmorang Victor M. Dan yang menjadi tajuk entry tambahan adalah Sitanggang Kormintina. Seperti inilah teman-teman katalog yang menggunakan sistem AACR2. Demikian video saya penjelasan tentang pengatalogan deskriptif dan penjelasan singkat perbedaan pedoman AACR2 dan RDA serta pembuatan kartu katalog dari satu jenis buku menggunakan AACR2. Semoga video ini dapat menambah wawasan pengetahuan kita. Atas perhatiannya.